Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali FR SKB Penyuluh Pertanian. Kali ini tentang program penyuluhan. Kita langsung saja ke contoh soalnya yang berikut ini. Kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani itu adalah A. Perilaku, B. Non-perilaku, C. Lingkungan usaha tani. Jawabannya adalah B. Kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani itu merupakan pengertian dari non-perilaku. Nah, kalau lingkungan usaha tani ini yang di option C itu adalah kondisi dari ketersediaan prasarana dan sarana usaha yang meliputi saluran irigasi, agro input, alat mesin pertanian, prapanen, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani. Kemudian, kalau perilaku yang di option A ini, perilaku itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai ke hilir. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota adalah A. Poktan, B. Gapoktan, C. Posludes. Jawabannya adalah A. Poktan. Nah, Poktan itu adalah kumpulan para petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Nah, Poktan itu merupakan kelompok tani, Gapoktan itu gabungan kelompok tani, Posludes itu pos penyuluhan desa atau kelurahan. Nah, kalau pos penyuluhan desa atau kelurahan itu apa? Posludes adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa atau kelurahan yang merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama. Ya, kemudian kalau Gapoktan itu atau gabungan kelompok tani itu adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Jadi Gapoktan itu merupakan gabungan atau kumpulan-kumpulan dari poktan atau kelompok tani. Kita lanjut. Forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian merupakan pengertian dari A. Rembuk Tani Desa, B. Musrenbang, C. Mimbar Sarasehan. Jawabannya adalah C. Mimbar Sarasehan. Mimbar Sarasehan itu merupakan forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Nah, kemudian kalau Rembuk Tani Desa itu adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan petani
untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai salah satu bahan yang akan diusulkan dalam mimbar sarasehan kecamatan. Kemudian kalau musrenbang itu adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Nah, teman-teman bisa ini ya, tidak mungkin pengertiannya tidak sesuai dengan tulisan yang ada di textbook, yang ada di Permentan. Teman-teman harus tahu dari inti-inti dari pengertian tersebut. Misalnya ini mimbar sarasehan itu merupakan forum konsultasi antara siapa? Antara wakil pelaku utama atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah. Nah, kalau mimbar sarasehan ini dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Nah, apa saja yang dibicarakan dalam forum konsultasi itu, yaitu perencanaan pengembangan usaha pelaku utama maupun pelaku usaha. Nah, yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Nah, itu intinya. Nanti meskipun soalnya dibolak-balik, yang penting kata kuncinya atau keywordnya teman-teman paham. Ya, jadi mudah untuk menjawab pertanyaannya. Yang penting poin intinya saja. Ya, kita lanjut. Prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut, kecuali A. Partisipatif, bermanfaat, terpadu, dan sinergi. B. Transparan, demokratis, bertanggung gugat, dan smart. C. Audience, behavior, condition, dan degree atau istilah ABCD. Kemudian yang D. Penyuluh sebagai pemimpin. Jadi yang bukan merupakan prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian itu adalah yang D, penyuluh sebagai pemimpin. Jadi prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian itu yaitu partisipatif, bermanfaat, terpadu, sinergi, transparan, demokratis, bertanggung gugat, smart, audience, behavior, condition, and degree. Ya, nah ini harus paham nih prinsip-prinsip penyusunan program penyuluh pertanian. Ya, ini bukan hanya partisipatif saja, partisipatif, bermanfaat, bukan seperti itu. Nah, harus dipelajari partisipatif itu bagaimana, bermanfaat itu bagaimana, terpadu itu yang bagaimana sih terpadunya, bersinergi itu gimana, gitu, seperti itu. Jadi bukan hanya poin-poinnya saja. Jadi harus memahami. Nah, ini kita jelaskan satu persatu. Ada 9 prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama partisipatif. Nah, partisipatif itu apa? Yaitu proses penyusunan program penyuluhan pertanian itu dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Nah, itu merupakan partisipatif. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat. Nah, bermanfaat itu hasil program penyuluhan pertanian yang sudah disusun pada setiap tingkat administrasi pemerintahan maupun mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan. Nah, itu merupakan pengertian dari bermanfaat. Kemudian yang ketiga, terpadu. Apa itu terpadu? Terpadu yaitu proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah dengan berdasarkan
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, kemudian yang keempat yaitu sinergi. Nah, dalam penyusunan program itu salah satu prinsipnya adalah bersinergi. Sinergi itu apa? Yaitu program penyuluhan pertanian itu pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat. Nah, kalau timbul mungkin teman-teman mendapat soal tentang yang bunyinya, nah, prinsip dari penyusunan program penyuluhan pertanian yang mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat itu apa? Nah, teman-teman tinggal menjawab prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian, yaitu prinsip bersinergi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima itu transparan. Transparan itu proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Jadi transparan itu dengan prinsip harus terbuka sehingga dapat menjamin akses dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Ya. Kemudian yang keenam, demokratis. Nah, demokratis itu program itu disusun dengan saling memperhatikan dan menyerasikan program pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu bertanggung gugat. Apa itu bertanggung gugat? Yaitu evaluasi dari program penyuluhan pertanian itu dilakukan dengan membandingkan rencana dengan pelaksanaan program penyuluhan pertanian sebelumnya guna mengetahui tingkat capaian, rasionalitas, ketepatan waktu, dan permasalahan yang dihadapi. Nah, itu prinsip bertanggung gugat. Kemudian yang kedelapan yaitu SMART. SMART itu spesifik, measurable, actionary, realistic, dan time frame. Nah, SMART itu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan, dapat dilakukan sesuai kemampuan, dan memiliki batas waktu untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang S itu adalah spesifik. Spesifik itu memperhatikan kriteria khas, berarti secara spesifik. Kemudian measurable yaitu dapat diukur, jadi terukur dalam pembuatan penyusunan program penyuluhan pertanian itu. Kemudian actionary yaitu dapat dikerjakan atau dapat dilakukan. Kemudian realistic itu sesuai dengan kemampuan. Jadi program itu dibuat sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau tidak sesuai dengan kemampuan, ya kemungkinan tidak tercapai dari program itu tidak boleh ya dimasukkan ke dalam program penyuluhan. Kemudian time frame itu memiliki batas waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam perumusan program penyuluhan. Ya. Kemudian yang ke-9 yaitu prinsip ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Nah, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek khalayak sasaran, yaitu audience, ya. Kemudian perubahan perilaku yang dikehendaki, yaitu behavior. Kemudian condition itu ya, adalah kondisi yang akan dicapai, dan degree itu adalah derajat kondisi yang akan dicapai. Ya, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya.
tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut. A. Penetapan keadaan, perumusan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, pengesahan programa, dan revisi programa. Kemudian yang B, penetapan keadaan, perumusan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, revisi programa, dan pengesahan programa. Kemudian option C adalah penetapan keadaan, perumusan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, dan pengesahan programa. Jadi tahapan yang penyusunan program penyuluhan pertanian itu adalah yang C, yaitu yang pertama menetapkan atau penetapan keadaan, perumusan keadaan, kemudian perumusan tujuan, setelah perumusan tujuan, penetapan masalah, kemudian penetapan rencana kegiatan, dan pengesahan programa. Nah, kalau untuk revisi programa itu tidak termasuk ke dalam tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian, ya. Karena revisi itu kalau revisi itu termasuk ke dalam tahapan, berarti penetapan keadaan, mulai dari penetapan keadaan, perumusan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, berarti tidak sesuai kalau sudah kalau ada revisi. Jadi revisi itu kondisional, ya, pada waktu tertentu, cuman tidak termasuk ke dalam tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian. Nah, revisi program penyuluhan itu baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa kelurahan itu dilaksanakan apabila terjadi perubahan sasaran kegiatan dan anggaran dalam tahun berjalan. Nah, program penyuluhan pertanian definitif di setiap tingkat administrasi pemerintahan selesai paling lambat 2 bulan setelah musrenbang pada tahun berjalan untuk dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya. Kemudian, nah, prosedur revisi program penyuluhan pertanian itu ya dilaksanakan secara internal oleh kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kepanjangan dari RKTPP adalah A. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian, B. Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Pertanian, C. Rancangan Kinerja Tahunan Penyuluhan Pertanian. Nah, jawabannya adalah A. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, berdasarkan FR itu banyak juga yang keluar tentang kepanjangan atau singkatan dari apa seperti itu. Misalnya ini contohnya RKTPP itu kepanjangan dari apa, merupakan singkatan dari apa. Nanti teman-teman cari lebih banyak informasi tentang singkatan atau kepanjangan dari yang berhubungan dengan pertanian, baik pertanian, peternakan, dan komputer juga banyak yang keluar, ya, soal tentang singkatan atau kepanjangan dari yang berhubungan dengan komputer. Misalnya RAM itu apa, ROM itu kepanjangannya apa, kemudian web itu kepanjangannya apa, komputer itu kepanjangannya apa, dan lain sebagainya. Ya, untuk tentang singkatan-singkatan ini teman-teman harus banyak mengetahui, mempelajari, browsing juga, dicari, termasuk RDK, RDKK, kemudian Poktan, nggak Poktan itu kepanjangannya apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan contohkan beberapa saja tentang kepanjangan atau singkatan dari istilah-istilah. Ya, kita lanjut. Kepanjangan dari BPPSDMP adalah
A. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. B. Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. C. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian. Jawaban yang benar adalah A. BPPSDMP itu adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kita lanjut. Kepanjangan dari KRPL adalah A. Kawasan Rumah Tanaman Pangan Lestari. B. Kawasan Rawan Pangan Lestari. C. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jawaban yang benar adalah C. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Yang berikutnya, kepanjangan dari SLPTT adalah A. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. B. Sekolah Lapang Pengendalian Tanaman Terpadu. C. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Jawabannya adalah A. SLPTT itu adalah Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. Nah, nanti teman-teman cari juga SLPHT itu apa, ya. Ini untuk menambah referensinya. Kemudian dalam penyusunan program terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini, kondisi yang faktual, dengan kondisi yang akan dicapai. Hal tersebut merupakan A. Keadaan, B. Tujuan, C. Masalah. Jawaban yang benar adalah C. Masalah. Jadi masalah itu merupakan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian itu, yang merupakan masalah itu adalah hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan, ya, atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi, ya, perbedaan antara kondisi saat ini yang faktual dengan kondisi yang akan dicapai atau kondisi yang diharapkan. Nah, itu merupakan masalah. Nah, ini kemudian kalau untuk keadaan itu berisikan data dan informasi faktual, ya, mengenai potensi, produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. Kemudian perilaku dan non perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani, dan dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Nah, itu perumusan keadaan. Kemudian perumusan tujuan yaitu memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan perilaku dan non perilaku pelaku usaha utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Kemudian dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan upaya menciptakan lingkungan usaha tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. Nah, untuk penetapan keadaan, tujuan, masalah, nanti itu ada matriks yang akan diisi. Nanti teman-teman pelajari, ya, itu terdapat di Permentan nomor 47 tahun 2016. Di lampirannya itu ada matriks-matriks yang akan diisi. Nah, bisa saja ada juga, bukan bisa saja, ada juga soal yang keluar, misalnya pernyataan. Nah, pernyataan tersebut nanti kita diminta menyesuaikan pernyataan tersebut itu diisi di kolom mana, apakah di kolom keadaan atau di kolom tujuan atau di kolom masalah, atau bisa jadi di kolom dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat di Permentan nomor 47 tahun 2016 itu di lampirannya. Nah, teman-teman bisa pelajari itu karena ada juga yang pas ujian kemarin ada yang dapat soal-soal yang seperti itu. Ya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, pembahasan FR SKB Penyuluh Pertanian tentang program penyuluhan pertanian. Nah, sesuai dengan
FR dari teman-teman kita yang telah ujian. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga videonya. Jika video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya. Mungkin teman-temannya juga membutuhkan informasi-informasi yang kita sampaikan. Sebelum ditutup, terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.